Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saufera Jevan ingin menjelaskan materi tentang hoax. Yang pertama ada pengertian hoax. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang dibuat seolah-olah benar dan disebarkan untuk menipu, memprovokasi, atau mempengaruhi orang lain. Dalam Islam, hoax termasuk perbuatan dusta yang dilarang karena dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan di masyarakat. Yang kedua ada tujuan penyebaran hoax. Ada pertama menyesatkan masyarakat, yang kedua menciptakan kepanikan atau kebencian, yang ketiga mencari keuntungan pribadi, yang keempat ada menjatuhkan pihak tertentu. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berarti, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, yang ketiga ini ada ciri-ciri hoax. Yang pertama ada judul sangat provokatif atau berlebihan. Yang kedua tidak mencantumkan sumber yang jelas. Yang ketiga mengandung kata-kata emosional. Yang keempat meminta untuk segera disebarkan. Dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 6 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabiyya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. WhatsApp. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Yang keempat, ada jenis-jenis hoax. Jenis-jenis hoax itu ada apa aja sih? Ada, di sini aku beri contoh ada 5. WhatsApp. Yang pertama yaitu hoax politik, yang kedua hoax kesehatan, yang ketiga hoax agama, yang keempat ada hoax bencana, dan yang kelima ada hoax sosial. Nah, yang kelima ada contoh hoax. Contoh hoax itu kayak gimana sih? Yang pertama, ada berita palsu tentang kesehatan tanpa sumber resmi. Yang kedua, ada pesan berantai yang menakut-nakuti. Yang ketiga, informasi viral di media sosial yang tidak jelas kebenarannya. Nah, yang keenam, ada dampak hoax nih. Dampak hoax apa aja sih? Yang pertama, menyebabkan kepanikan. Yang kedua, memecah belah masyarakat. Yang ketiga, merugikan individu atau kelompok. Yang keempat, menurunkan kepercayaan publik. Di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minu ihwatu fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hoax dapat merusakkan persaudaraan dan persatuan umat. Nah, yang ketujuh ada cara mencegah hoax. Yang pertama ada membaca berita secara lengkap. Yang kedua, mengecek sumber informasi. Yang ketiga, tidak langsung membagikan berita. Yang keempat, membandingkan dengan media terpercaya. Ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilman inna sam'a wal basara wal fu'a kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang berarti, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, yang terakhir ada peran pelajar dalam melawan hoax. Gimana sih caranya kita sebagai pelajar melawan hoax? Nah, yang pertama ada bersikap kritis terhadap informasi, yang kedua mengedukasi teman dan keluarga, yang ketiga menggunakan media sosial secara bijak. Ini terdapat di Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabila rabbikal hikmati wal mau'izatil hasanati wajalihu billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang berarti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, yang terakhir ada peran pelajar dalam melawan hoax. Gimana sih caranya kita sebagai pelajar dalam melawan hoax? Nah, yang pertama adalah bersikap kritis terhadap informasi. Yang kedua, mengedukasi teman dan keluarga. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, di sini ada kesimpulannya. Hoax dapat mengikuti banyak pihak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita wajib bersikap tabayun sebelum menyebarkan informasi.
terdapat di dalam surat An-Nur ayat 15 yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim, iztalaqahu bisinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabuhu hayyana wa huwa indallahi azim, yang berarti kamu menganggapnya satu perkara yang ringan. Sekian pemaparan dari Kansah tentang hoaks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.